Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Hujah episode ke-6. Hari ini kita akan menyimpulkan secara final beberapa kajian yang terakhir di mana kita sedang mengkritisi narasi yang ada atau dikeluarkan di dalam channel Forbidden Question. Khususnya di dalam tema, apakah agama ini masuk akal ataukah tidak masuk akal? Masuk akal bagi siapa, tidak masuk akal bagi siapa. Di dalam 2 episode yang terakhir, kita telah melakukan kajiannya secara terstruktur, secara sistematis. Karena saya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa sebuah kesimpulan terhadap narasi itu sesungguhnya dimulai dari cara berpikirnya, dimulai dari logikanya. Kalau logikanya salah, maka kecenderungannya, kesimpulannya akan salah. Kalau rasionalitasnya juga keliru, tidak jelas, tidak ada rujukan yang jelas, maka kesimpulannya juga akan menjadi tidak jelas. Dan yang ketiga, yang paling penting, apakah itu realistis dan faktual ada di sekitar kita. Kalau kita tidak bisa melakukan semacam penilaian terhadap sebuah narasi dengan menggunakan 3 kriteria itu, maka kesimpulannya akan menjadi tidak menentu, bahkan mengalami kesalahan secara logika, kesalahan secara rasional, dan tidak menemukan fakta, realitas di dalam kesehariannya. Tetapi kawan kita di dalam forum, ada yang kemudian mencoba mengkritisi dengan pertanyaan dan statement. Pak Agus sebaiknya tidak usah berputar-putar, bersilat lidah dengan menggunakan logika, rasionalitas, dan sebagainya. Langsung saja dijawab pertanyaannya, bahwa agama itu hanya masuk akal bagi para pemeluknya. Dan kemudian dia menambahkan, dan agama itu tidak masuk akal bagi orang yang mengkafirinya. Sahabat sekalian, saya ingin kembali mengajak Anda untuk menelisik dan mengkritisi narasi-narasi yang semacam ini, yang seakan-akan benar secara sepintas, masuk akal secara sepintas, tetapi ketika kita gunakan kriteria untuk men-screeningnya, memfilternya, maka kita akan menemukan terjadi kesalahan-kesalahan di dalam mengambil kesimpulan, dan akhirnya kesimpulannya salah. Dalam episode kali ini saya juga ingin menunjukkan hal itu. Poin penting yang ingin saya sampaikan di dalam menilai sebuah narasi dan kemudian membangun kesimpulan, itu tidak bisa disandarkan kepada subjektivitas. Si A bicara atau menyimpulkan A, si B menyimpulkan B, si C menyimpulkan C, dan seterusnya. Kalau kita biarkan tanpa standarisasi, maka yang terjadi adalah ketidakpastian. Tidak menentu kesimpulannya, dan kita tidak bisa mengambil sikap terhadap kesimpulan yang tidak menentu itu. Untuk memberikan gambaran yang jelas, mari kita ambil sejumlah contoh. Contoh yang pertama adalah narasi yang tidak logis, tidak rasional, tidak realistik. Malam ini aku, dia, semuanya. Itu adalah narasi yang tidak jelas jeluntrungannya. Nggak ketemu logikanya, nggak ketemu rasionalitasnya, nggak ketemu juga realitasnya. Nah, artinya ada sebuah narasi yang memang bisa tidak logis, tidak rasional, dan tidak realistis. Yang begini ini, maka kita tidak bisa menyimpulkan. Contoh yang lain adalah contoh yang secara logika itu masuk akal atau logis, tetapi tidak rasional, dan tidak menemukan realitasnya dalam keseharian kita. Kuda adalah salah satu jenis kendaraan bermotor. Secara logika bahasa benar, ada subjeknya, predikatnya, objek, keterangan. Ada runtut logika atau runtut berpikir di dalam kalimat itu, tetapi tidak rasional, dikarenakan dia mengatakan bahwa kuda adalah salah satu jenis kendaraan bermotor. Tidak ketemu rasionalitasnya dan tidak realistis karena kita juga tidak menemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang ketiga adalah narasi yang logis, rasional, tetapi tidak realistis.
Anak kecil itu dilatih bisa bernafas di dalam air dengan menggunakan paru-parunya. Apakah logis secara bahasa? Logis. Apakah rasional? Rasional, karena anak kecil dilatih untuk bisa bernafas di dalam air, tetapi menjadi tidak realistis dikarenakan menggunakan paru-paru. Dikarenakan paru-paru memang bukan organ yang bisa bernafas di dalam air, kecuali insang seperti pada ikan misalnya atau binatang-binatang air. Ini adalah contoh narasi yang logis, rasional, tapi tidak realistis. Artinya sebuah narasi itu memang harus di-screening, harus difilter untuk mendapatkan kesimpulan yang benar. Mesti logis, rasional, dan realistis. Begitu terpenuhi kriteria itu, maka kita bisa menjamin kesimpulannya adalah kesimpulan yang pasti dan kesimpulan yang benar. Apalagi terhadap sebuah narasi yang memiliki makna kompleks. Kita harus semakin ketat untuk menerapkan kriteria logikanya melalui silogisme yang sudah kita bicarakan di episode yang lalu. Rujukan rasionalitasnya juga semakin ketat, dan bukti-bukti atau fakta-fakta realitas yang ada di sekitar kita juga harus diteliti dengan secara ketat. Maka di dalam sebuah proses membangun kesimpulan dengan silogisme, kita mengenal ada beberapa tahapan atau tingkatan untuk menjaga validitas dari sebuah kesimpulan. Yang pertama, di dalam sebuah silogisme, kita bisa menerapkan rumus begini. Jika A adalah B dan B adalah C, maka pasti A adalah C. Ini adalah formula untuk menjaring atau memfilter sebuah narasi dan membangun sebuah kesimpulan yang logis. Jika A adalah B dan B adalah C, maka hasilnya pasti A adalah C. Contoh dari rumus yang pertama ini adalah sebuah narasi yang begini. Premis mayornya atau asumsi pertamanya mengatakan, matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Apakah ini logis? Logis. Apakah rasional? Rasional. Apakah ini faktual dan realistis? Tentu saja realistis. Berarti sudah terpenuhi premis mayornya, asumsi pertamanya, itu memenuhi syarat sebagai premis. Premis yang kedua dikatakan dengan narasi, matahari pada saat maghrib tenggelam. Apakah benar? Secara logika benar. Secara rasionalitas benar, secara fakta benar. Maka kesimpulannya menjadi pasti. Pada saat maghrib, matahari berada di barat. Karena apa? Runtut logikanya jelas. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Saat maghrib, matahari tenggelam. Maka pada saat maghrib itu matahari berada di mana? Di timur atau di barat? Tentu saja di barat. Jadi ketika silogismenya, runtut berpikirnya jelas, kesimpulannya menjadi pasti, kesimpulannya menjadi jelas. Ini adalah formula yang pertama. Tetapi di dalam sebuah silogisme itu bisa saja mengikuti formulasi yang kedua, di mana kesimpulannya itu bisa mungkin begini, mungkin begitu. Misalnya kita ambil contoh dari episode yang lalu, silogisme tentang binatang. Binatang adalah makhluk yang bergerak. Itu premis mayor atau asumsi yang pertama. Apakah benar? Secara logika benar. Apakah secara rasional benar? Tentu saja benar. Apakah secara fakta benar? Juga benar. Kemudian kita ambil premis minornya. Ayam bisa bergerak. Apakah benar secara logika? Benar. Secara rasional benar, secara fakta juga benar. Tetapi hubungan antara premis mayor dengan premis minor ini bisa bersifat kemungkinan. Mungkin benar, mungkin salah ketika dibangun kesimpulannya. Misalnya disimpulkan bahwa karena binatang adalah makhluk bergerak dan ayam adalah bisa bergerak, maka dia adalah binatang.
Dalam konteks ini, itu dimungkinkan benar. Tetapi ketika kita kritisi lagi, misalnya yang bisa bergerak itu kan bukan hanya ayam, mobil bisa bergerak. Nah, kesimpulannya kemudian menjadi salah. Binatang adalah makhluk yang bisa bergerak, mobil bisa bergerak. Kemudian disimpulkan mobil adalah binatang. Silogismenya di sini menjadi salah. Tetapi ketika premis minornya menggunakan ayam menjadi benar. Sehingga di dalam formula yang kedua, rumusan yang kedua, silogisme itu memiliki kemungkinan untuk salah dan kemungkinan untuk benar. Bergantung cara menyimpulkan dari kebenaran yang pertama, premis 1 dan premis 2, hubungannya seperti apa. Nah, akan menjadi pasti kesimpulannya ketika kita bangun premis dan kesimpulannya begini. Binatang adalah makhluk yang bergerak. Ayam adalah binatang. Maka kesimpulannya pasti ayam bisa bergerak. Jadi sahabat sekalian, sebuah fakta yang dijadikan premis mayor dan fakta yang dijadikan premis minor ketika dibangun silogismenya itu bisa memiliki beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah pasti benar, yang kedua mungkin salah mungkin benar, atau yang ketiga bisa sama sekali salah tidak menentu kesimpulannya. Misalnya, ketika saya membuat premis mayornya, mobil adalah salah satu jenis transportasi. Kemudian bikin statement yang kedua, premis minornya, rumah adalah tempat tinggal. Apakah statement yang pertama benar? Benar, secara logika benar, secara rasionalitas benar. Premis yang kedua, rumah adalah tempat tinggal, juga secara logika, rasionalitas, dan fakta benar. Tetapi keduanya tidak memiliki hubungan logika. Silogismenya nggak jalan di situ, tidak ada runtut hubungan logika antara premis mayor dengan premis minornya. Anda tetap kemudian bisa memilih untuk menyimpulkan mengikuti fakta pertama bahwa mobil adalah salah satu jenis transportasi. Benar, benar. Tetapi yang kedua, Anda juga bisa memilih kesimpulan rumah adalah tempat tinggal. Tidak ada hubungan logika antara premis yang pertama dengan premis yang kedua. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Anda narasi yang dibangun di Forbidden Question terkait dengan agama yang masuk akal atau tidak masuk akal bagi para pemeluknya atau orang yang mengkafirinya, itu mengikuti pola rumusan yang ketiga ini. Dikarenakan narasi yang dibangun di Forbidden Question itu mengatakan tidak ada agama yang masuk akal. Itu premis mayornya. Premis minornya dia mengatakan agama masuk akal hanya bagi para pemeluknya atau bagi orang yang mempercayainya. Anda lihat ini, premis pertama dan premis kedua tidak terkait secara langsung, bahkan celakanya bertolak belakang. Di premis pertama, dia sudah membuat kesimpulan tanpa jelas prosesnya, apakah logis atau rasional, dengan mengatakan bahwa tidak ada agama yang masuk akal. Ini sama sekali tidak valid, karena persepsi terkait dengan agama masuk akal itu masih bisa kontroversial. Ada yang mengatakan masuk akal, ada yang tidak masuk akal, ada yang setengah masuk akal. Artinya premisnya sudah tidak valid. Ditambah lagi premis yang kedua ternyata berlawanan. Tadinya mengatakan tidak masuk akal, di premis keduanya mengatakan masuk akal hanya bagi pemeluknya atau orang yang mempercayainya. Sehingga kesimpulannya menjadi tidak menentu. Anda tetap bisa membangun kesimpulan bahwa agama itu semuanya tidak masuk akal, meskipun itu masih dipertanyakan dari mana kesimpulan itu muncul. Atau memilih kesimpulan yang kedua dari premis yang kedua bahwa agama masuk akal, tapi hanya bagi para pemeluknya atau orang yang mempercayainya. Nah, ini kita sudah simpulkan di episode yang lalu, tetapi ada kawan kita di dalam forum mempertanyakan, Pak Agus, coba sekarang langsung jawab saja. Jika ada pertanyaan, apakah agama itu masuk akal bagi orang-orang yang kafir? Sahabat sekalian, sepintas lalu pertanyaannya ini benar.
Tapi kalau kita cermati, kita teliti, pertanyaan ini pun pertanyaan yang tidak logis. Salah secara logika. Apakah agama masuk akal bagi orang yang kafir? Ini tidak apple to apple antara frase yang pertama dengan frase yang kedua. Masuk akal dan tidak masuk akal itu ada di ranah pikiran. Tetapi kafir dan tidak kafir itu di ranah sikap atau perbuatan. Ini sama sekali tidak bisa dihubungkan secara langsung. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mengatakan sesuatu itu masuk akal, tetapi dia tidak melakukannya. Karena ini ada di ranah sikap, yang ini ada di ranah pikiran. Saya kasih contoh sederhana begini. Jujur itu baik, masuk akal, masuk akal. Tetapi bisa saja seseorang itu tidak jujur, melakukan ketidakjujuran. Karena memang ini tidak nyambung secara langsung. Bisa saja seseorang mengatakan masuk akal, tetapi dia tidak melakukan itu di dalam sikap kesehariannya. Tentang keadilan misalnya. Adil itu bermanfaat. Apakah benar? Benar. Masuk akal, masuk akal. Apakah dia melakukan keadilan itu? Ternyata enggak. Jadi tidak ada hubungan langsung antara masuk akal dengan sikap dan perbuatan. Sehingga pertanyaan dia itu menjadi salah ketika mempertanyakan apakah agama itu masuk akal bagi orang-orang yang kafir. Loh, ada banyak bahkan orang-orang yang kafir terhadap agama meskipun agama itu sebetulnya masuk akal. Karena kafir atau tidak, itu tidak harus dikarenakan, disebabkan oleh masuk akal atau tidak. Bisa dikarenakan kepentingan. Karena kepentingan tertentu, meskipun masuk akal, dia tidak memilih agama itu atau mengkafirinya. Atau bisa dikarenakan kebetulan. Turunan dari orang tuanya, nenek moyangnya sudah tidak memilih agama itu. Atau bisa juga karena suka dan tidak suka. Banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang itu kafir terhadap agama tertentu. Bukan dikarenakan masuk akal atau tidak masuk akal. Seharusnya kalau mau membuat sebuah narasi silogisme yang selevel, ya apple to apple, itu begini. Agama tidak masuk akal bagi orang-orang yang tidak mempunyai akal. Nah, itu baru selevel. Agama tidak masuk akal bagi orang-orang yang tidak bisa berpikir logis, tidak bisa berpikir rasional, tidak memiliki kemampuan atau daya analitis. Nah, itu baru masuk akal atau baru selevel. Atau sebaliknya, agama itu masuk akal bagi orang-orang yang memiliki akal. Agama itu masuk akal bagi orang-orang yang bisa berpikir logis, bisa berpikir rasional, bisa berpikir analitis. Itu baru apple to apple, ada di area yang sama. Di ranah atau wilayah pemikiran. Tetapi begitu dikaitkan dengan sikap, itu nggak nyambung secara logika. Jadi begitulah sahabat sekalian, saya ingin menunjukkan seseorang yang membangun kesimpulan secara tidak logis, secara tidak rasional, dan secara faktual atau realistis, maka kesimpulannya menjadi salah. Seakan-akan benar, tapi sesungguhnya salah, cacat logika, cacat rasionalitas, dan tidak menemukan fakta empiriknya atau fakta kesehariannya di sekitarnya. Itulah sebabnya agama Islam di dalam Al-Quran menggambarkan bahwa kekafiran itu sesungguhnya adalah pilihan. Entah logis, entah rasional atau tidak, masuk akal atau tidak, ketika seseorang memilih kekafiran, ya dia akan memilih kekafiran itu. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah ayat 6, Allah berfirman, Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan penjelasan secara ilmiah kepada kita semua bagaimana seharusnya kita membangun kesimpulan dari sebuah peristiwa atau dari narasi-narasi yang dihadapkan kepada kita semua.
Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salam.